Gambaran soal yang saya peroleh kemarin pada saat tahapan seleksi kompetensi bidang di tahun 2020 ini, tepatnya saya sendiri mengikuti tes di tanggal 6 September sesi kedua jam setengah 12 untuk merebut jabatan analis laporan keuangan hanya dengan satu kursi, dan pesaingnya menyisakan 2 orang yang memenuhi passing grade. Untuk bentuk soalnya itu sendiri ternyata, tapi saya tidak pernah menyesali atas apa yang telah saya belajar, karena kita belajar itu kan untuk memiliki pola dalam berpikir. Bagi saya sendiri pribadi, kalau belajar itu untuk membentuk pola kita dalam berpikir atau memecahkan suatu masalah, sehingga apa saja jika kita belajar, jika itu mengenai referensi, tidak ada salahnya. Sekalipun nanti pada akhirnya mungkin yang kita pelajari itu tidak ada sama sekali, ada yang tidak ada sama sekali, tapi setidaknya kita memiliki rasa percaya diri untuk menghadapi soal, karena kita merasa kita telah punya perbekalan yang cukup memadai untuk bisa memberikan kita rasa percaya diri dalam menjawab. Saya pribadi sendiri menghadapi soal SKB kemarin, menurut saya option jawabannya dari A sampai itu sangat-sangat mirip. Sangat-sangat mirip. Mungkin yang membedakan adalah tambahan beberapa kata di dalamnya. Misalnya APBN itu disusun secara tertib, taat terhadap undang-undang, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab. Semuanya sama seperti itu, tapi bedanya ada yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepatutan dan kepatuhan terhadap hukum. Misalnya ada seperti itu. Jadi makanya menurut saya kemarin itu sangat suatu luar biasa, karena hampir jawaban dalam option-optionnya itu sangat mirip, dan jika saya memilih jawaban yang benar, itu menurut saya suatu hal yang sangat luar biasa, karena hasil yang saya peroleh memang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pesaing saya, cukup ke atas lah, alhamdulillah, nilainya alhamdulillah. Dan itu sangat luar biasa. Jika kalian ingin mengetahui hasil saya, tidak percaya dengan pendapat saya, tidak percaya dengan omongan saya, maka kalian bisa melihat sendiri. Saya mengikuti seleksi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Halmahera Timur pada jabatan analis laporan keuangan dengan nama Saoda Fanti Sueng. Itu dia. Di dalam soal yang saya baca, 100 soal itu kemarin saya ingat 75%-nya adalah tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah, peraturan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dan soal pembuka nomor 1 saya masih ingat sekali. Soalnya adalah berapa persentase alokasi untuk pendidikan di Indonesia. Dan jika kita tidak membaca peraturan perundang-undangan, mungkin kita tidak akan tahu. Dan untuk opsi ini saya rasa tidak ada dalam peraturan pengelolaan keuangan negara atau daerah. Ini adalah wawasan-wawasan tambahan yang kita peroleh. Kemudian %75-nya iya, karena setelah itu soal itu membahas tentang pengelolaan APBN, mana yang termasuk dalam transaksi pengelolaan APBN. Semuanya terjelas dengan sangat rinci di situ. Dan saya kemarin pribadi sendiri sangat panik, karena untuk referensi peraturan perundang-undangan sendiri, saya lihat untuk pengelolaan keuangan daerah PP nomor 12 tahun 2019 itu terdiri dari 500 halaman, dan itu sangat buat saya panik. Saya membacanya berulang-ulang kali hingga saya lupa untuk membaca Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Dan ternyata setelah saya buka soal SKB tadi, wah, soal pembukanya adalah didahului dengan mengenai Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Dan untungnya itulah saya bilang,
Jika kita belajar untuk memperoleh pemahaman, membentuk pola dasar dalam berpikir, insya Allah kita akan percaya diri dalam menjawab. Sehingga saat itu rasa yang timbul dalam diri saya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah dan negara ini tidak akan beda jauh, sama saja. Cuma ranahnya satu lebih ke pusat, satu lebih ke daerah. Jadi cara saya untuk menjawab soal itu ya saya memakai pola dasar wawasan dari bacaan-bacaan daerah tadi untuk saya jawab ke negara, dan alhamdulillah hasilnya bisa mengungguli pesaing saya, scoring saya. Kemudian 25% yang tadi saya bilang soal itu adalah mengenai tentang ASN. ASN itu sendiri, disiplin ASN, perilaku ASN, tentang, dan kebanyakan adalah ke pribadi, perilaku kita, bagaimana ASN dalam melayani publik, ada permasalahan soal-soal yang timbul. Saya masih ingat ada salah satu soal itu, garis besarnya seperti ini. Jika kamu adalah seorang ASN yang melayani publik, kamu berada dalam suatu event, datang seseorang berpakaian rapi kepadamu dan dia minta untuk dilayani olehmu saat itu juga, dengan iming-iming akan memberikan imbalan. Apa sikap kamu? Seperti itu soalnya. Kemudian ada juga, jika kamu adalah seorang bawahan, lalu kamu adalah seorang bawahan, frontliner, orang terdepan, kamu biasanya melayani laporan dari masyarakat atau publik atau terkait kepentingan tugas perkantoran kamu kan. Satu hari datang atasan kamu kepadamu, ia memberikan kamu satu dokumen, dan dokumen itu dimintanya untuk segera direkap. Jadi artinya atasan kamu ini membawa kami misalnya dokumen laporan, tapi tidak melalui antrian, karena ini kan atasan kamu, jadi tidak melalui antrian jadi dia langsung ke kamu dan minta dilaporkan. Jadi apa sikap kamu? Kayak seperti itu soalnya. Kemudian saya pribadi saran saya pada saat saya menjawab soal itu, saya benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Saya tidak membaca cepat dan tidak memahami, tidak. Saya membaca setiap soal itu, saya harus pahami soalnya, dan ketika saya menjawab, itulah jawabannya. Prinsip saya seperti itu. Jadi setelah saya menjawab 100 soal itu masih menyisakan waktu 32 menit. Saya masih ingat sekali 32 menit. Dan itu tidak saya pergunakan untuk merubah-rubah jawaban tadi, tidak, karena soal itu kan karena saya tidak memiliki jawaban pasti, pengetahuan pasti. Artinya di dalam itu ada analisa-analisa yang telah saya perlukan. Jadi saya tidak mengobrak-abrik jawaban saya, tidak. Yang saya sedikit menilik kembali adalah hitungan-hitungan persentase. Karena di keuangan kemarin, untuk saya pribadi karena saya keuangan, ada soal yang menjabarkan nilai-nilai persentase nilai pertumbuhan ekonomi. Dalam persentase kira-kira berapa rata-rata perkembangannya. Soalnya seperti ini saya pilih kembali untuk saya lihat, jangan sampai saya salah menjawab atau saya asal menjawab. Setelah saya tilik, jika saya merasa perhitungan saya benar, biasanya soal sepertinya saya ganti, dan kemarin hanya 2 soal dalam waktu 32 menit saya mengganti 32 soal. Selebihnya adalah saya memanfaatkan untuk membaca kembali, hanya membaca kembali dan melihat, oh iya ini sudah jawabannya, membaca kembali dan hanya melihat. Dan saya benar-benar kemarin tidak menyangka, karena saya tidak langsung menyudahi waktu 30 menit itu, tidak langsung saya selesaikan, tidak. Saya memanfaatkan untuk berdoa, benar-benar berdoa, berzikir, karena saya percaya dengan miracle atau keajaiban, bahwa jika nasib seseorang nasibnya telah ia perjuangkan, dan bahwa nasib seseorang itu benar-benar ada Tuhan di dalamnya. Jadi kamu harus percaya bahwa keajaiban itu ada buat orang-orang yang berusaha, dan saya merasa ini bukan hal yang mudah untuk memperoleh kelulusan ini. Itu bukan suatu hal yang mudah, karena telah banyak sekali cobaan dalam hidup yang telah saya alami dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dan itu jika bagi orang-orang yang beriman mungkin tidak akan mampu melewatinya, tidak akan sanggup untuk berdiri. Tapi saya pribadi sendiri selama masih hidup, keputusan apapun yang kita buat semua ada resikonya.
walaupun itu harus mengorbankan banyak air mata orang yang kita sayang. Dan itu menjadi cobaan terbesar saya, tapi saya optimis dengan hati nurani saya, karena saya pribadi selama ini saya percaya dengan hati saya, karena saya selalu berupaya menjaga ibadah saya, sehingga jika hati saya terasa ringan untuk mengambil keputusan itu, maka saya percaya dengan hati saya. Kesimpulannya adalah berusaha dan berdoa itu harus seirama, dan aplikasi untuk mengaplikasikan berdoa itu tidak hanya menunggu momen atau tiba saat kamu butuh Tuhan lalu kamu cari Dia, kamu minta kepadanya, tidak seperti itu, tapi harus setiap hari agar di saat kamu peroleh masalah Dia ingat kamu, setiap harinya kamu mengingatnya. Jadi di saat kamu ada masalah Dia pasti mengingatmu. Itu saja sih pendapat saya. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna buat kamu, setidaknya bisa memberikan kepercayaan diri mental yang baik untuk kamu nantinya menghadapi hidup kamu, tidak hanya untuk tes PNS ini, tidak hanya untuk tes PNS ini, tidak, dalam berbagai aspek kehidupan nantinya. Terima kasih.